Pak Anies, gimana kabarnya? Di atas terus belakang sini terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Cawapres bahwa Pak Muhaimin Iskandar, bahwa kami tadi melakukan beberapa fase pertemuan. Pertama adalah dialog dengan jajaran DPP. Ini adalah seperti disampaikan kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP, walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan di dalam konteks institusi pertama, tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam pertemuan itu juga kami sampaikan bahwa PKB adalah sebuah partai yang memiliki amanat dari masyarakat, dari rakyat pemilihnya. Dan kali ini menuju pemilu, menuju pilpres, saya diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan terima kasih atas amanat yang dititipkan. Insya Allah amanat ini akan diemban dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan bekerja bersama kita berdua, insya Allah kita akan bisa menjadi sebuah kerjasama untuk kebaikan bagi bangsa dan negara. Jadi kedua, apresiasi dari kami dan terima kasih atas amanatnya. Lalu sesudah itu kita ada sesi pendalaman, visioning tadi, menyamakan visi, menyamakan yang menjadi pandangan kita ke depan. Karena visi itu adalah pandangan dan kita ingin pandangan kita sama, agenda-agenda besar yang hendak kita lakukan. Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada punya kesetaraan kesempatan untuk dapat pendidikan yang baik, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah, yang terjangkau, dan juga untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita. Dalam bahasa sederhananya, kita ingin agar perintah konstitusi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat terakhir itu terlaksana, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif
Dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan, yang bicara berbagai sektor. Tadi masing-masing menyampaikan apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioningnya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi, kemenangan, perubahan, dan insya Allah nanti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi itu yang tadi menjadi pembahasan, insya Allah ini menjadi sebuah pertemuan yang produktif untuk kita berjalan bersama ke depan. Jadi saya merasa bersyukur atas kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk saling menyamakan pandangan, dan insya Allah kita sevisi dan kita selangkah untuk lebih maju ke depan. Itu barangkali Gus yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Pak, izin bertanya, apakah tadi tim pemenangan sudah dibicarakan dari siapa saja yang terlibat termasuk? Tadi secara garis besar kita membahas, tapi nanti kita akan duduk sama-sama. Jadi pembahasannya adalah bersama-sama seluruh anggota partai koalisi, baik PKB, PKS, Nasdem, nanti duduk sama-sama untuk kemudian menyusun tim pemenangan dan terutama juga personaliannya. Jadwal pertemuan dengan PKS sama Nasdem. Ya. Nanti kabarin semua. Infonya besok dari DPP PKS akan datang ke dari DPP PKB akan ke PKS sore. Apakah benar juga sudah nanya ke Gus ini katanya tergantung Pak Anies gimana? Satu lagi Pak terkait dengan 5 miliar dana desa yang menaikkan sama Gus Imin dari Pak Anies seperti apa? Ada dana desa yang menaikkan 5 miliar kemarin Gus Imin sudah mention itu. Ada lagi biar sekalian aja. Yuk. Oke Pak, terkait rencana pemajuan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres, tanggapan dari pasangan Amin bagaimana? Kemudian tadi apakah juga membicarakan strategi khusus untuk mendongkrak suara, karena mengingat elektabilitas dari survei dari Amin selalu di bawah. Kemudian yang terakhir, KPU mewajibkan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Gimana strategi dari Amin untuk melaporkan dana kampanye tersebut? Terima kasih. Ya. Oke Pak, dari TV One tadi kan disampaikan mengenai visi misi ke depannya seperti apa. Apakah pembahasan ini juga sertakan komunikasi dengan PKS? Itu yang pertama. Kemudian untuk Gus Muhaimin tadi kan disampaikan oleh Pak Anies mengenai visi misinya ini mengenai perubahan. Sedangkan posisi PKB saat ini bersama dengan koalisi pemerintah. Bagaimana tanggapan dari Gus Muhaimin mengenai visi misi perubahan tersebut? Ya, gini. Saya jawab dulu yang pertama tentang penjadwalan. Kita siap. Kalau mau lebih awal juga, insya Allah kita siap. Jadi mudah-mudahan dari sisi kami bisa sampaikan kapan saja itu harus dilakukan, kita akan siap kerjakan. Kemudian terkait dengan survei, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kami sudah sangat berpengalaman di nomor 3 kan, dan itu mau lebih baik begitu. Insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Di Jakarta belum pernah dalam survei kita di posisi nomor 2, apalagi nomor 1. Tapi ketika hasil pilkada keluar, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Kemudian soal oh ya, rencana besok insya Allah akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Kemudian apalagi yang terjadi? Oh nah,
kebijakan-kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi seperti waktu itu saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track. Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal. Dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup ya. Satu lagi. Pembahasan seperti ini sudah Begini, yang terkait perubahan, kita berbicara tentang 2024 ke depan. 24 ke depan. Jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan dengan memasukkan unsur keadilan. Dan kemajuan yang terjadi di bangsa ini tidak dimulai 2 tahun lalu, 7 tahun lalu, tapi dimulai sejak Indonesia merdeka. Berganti silih datang pemimpin dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian, bukan sekedar kita berbicara tentang 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita. Gitu ya. Pak, izin Pak, tadi kan kalau misalkan besok PKB akhirnya bertemu dengan PKS, apakah ini sudah ada sinyal kalau PKS mendukung Pak Anies dan Gus Muhaimin gitu? Pokoknya besok kita ketemu. Nanti kita ya besok ya. Insya Allah semuanya sama kalah. Ya. Untuk Gus Imin, untuk Gus Imin mungkin. Cukup itu dulu. Besok kita lihat ya. Oke, terima kasih. Nanti jadwalnya pasti diumumin. Ya, pasti diumumin. Oke, thank you. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak, ada stop sebentar Pak. Stop sebentar Pak. Di tengah Pak.